Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alladzi ja'ala hadzal yawma 'idan للمسلمين وجعل عبادة الحج وعيد الأضحى من شعائر الله وإحياؤها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Hari ini adalah Idul Adha, hari raya resmi yang disyariatkan oleh agama kita selain Idul Fitri. Adapun hari-hari besar lainnya seperti 1 Muharram, Maulid Nabi dan lain sebagainya adalah bentuk kreasi umat Islam untuk meningkatkan budaya yang ada pada mereka. Marilah kita rayakan hari ini dengan kumandang takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat ini pula kaum muslimin yang jumlahnya jutaan merupakan jamaah haji terbesar sepanjang tahun beberapa puluh tahun yang lalu, yang dihadiri oleh 4 juta manusia sedang memenuhi panggilan Allah. Sekarang mereka mengalur dari Arafah sampai Mina dan seterusnya akan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah kami ya Allah, inilah kami datang memenuhi panggilan. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu. Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tiada yang membutuhkan kekuasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya ini juga kita sebut sebagai Idul Qurban. Kata kurban itu berasal dari qurba yang berarti mendekatkan diri. Karena itu para ulama merumuskan definisi kurban sebagai ma yabdulul insan minal asya wal hayawanat qasidan bihi at-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Inti luasnya adalah berjuang dengan sungguh-sungguh dengan segala apa yang telah mereka miliki secara benar atas dasar takwa dan sabar. Apakah sesuatu itu berupa harta benda, berupa tenaga, berupa ilmu,
bahkan berupa jiwa raga sekalipun. Para kiai sepuh dulu sering memberikan keterangan kepada kita di dalam hal perjuangan ini, supaya segalanya kita kerahkan untuk perjuangan. Bau bondo pipir, nek perlu sak nyawa bisa. Bau bondo pipir, nek perlu sak nyawa bisa. Tenaga, uang, pikiran, dan kalau masih kurang, dan itu dibutuhkan, nyawa juga tidak ada artinya bagi seorang pejuang yang sesungguhnya. Hadirin rahimahullah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahil hamd. Dalam hidup ini ternyata banyak jasa yang telah kita keluarkan, daya yang telah kita kerahkan, tetapi sedikit sekali yang berbuah sebagai sebuah pengorbanan yang sesungguhnya. Karena pengorbanan itu harus dikeluarkan, harus dikeluarkan atas dasar takwa, sabar, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari raya Idul Adha seperti sekarang ini, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Burdah menyembelih kambing sebelum sholat Id dilaksanakan. Maka Abu Burdah telah menyembelih kambing, tapi dia belum berkorban apa-apa karena telah melakukan sesuatu yang bukan atas dasar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amila amalan laisa alaihi amrul Rasul. Muhajir Ibnu Qais ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukan untuk perjuangan, melainkan karena daya pikat seorang wanita. Maka hijrahnya dari Mekah ke Madinah tidak memperoleh pahala apa-apa kecuali apa yang dia tuju, yaitu kerelaan seorang wanita yang didambakannya. Ulama, sarjana, orang kaya seringkali terjebak masuk di dalam golongan liupol alim, supaya dikatakan dia alim. Liupol jawab supaya dia dikatakan sebagai seorang dermawan. Liupol karim supaya dia dikatakan sebagai seorang yang pengasih. Namun semua amalan yang salah niatnya akan menjerumuskan pada pelaku yang tidak sesuai dengan hakikat amalan itu sendiri, sehingga menjadi sia-sia belaka. Allah Akbar, Allah Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimahullah, sejarah memberikan pelajaran kepada kita tentang pengorbanan yang ditolak oleh Allah karena dilakukan dengan hati yang terpaksa, seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Qabil. Sementara ada pula kurban yang diterima oleh Allah, seperti pengorbanan Habil, karena dilakukan atas dasar ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Maidah surah nomor 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul alaihim naba abnai adana bil haqqi idh qarraba qurban wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar innama
yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakanlah kepada mereka kisah dua orang putra Adam dengan sebenar-benarnya. Tatkala keduanya, Qabil dan Habil, melaksanakan kurban, maka diterima dari mereka, dari seorang dari mereka, yaitu Habil, dan ditolak dari yang lainnya, yaitu Qabil. Karena sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim adalah tokoh sentral dan cikal bakal dari ibadah kurban dan ibadah haji. Bagaimana sesungguhnya hakikat berkurban dan jiwa pengorbanan itu sepenuhnya diperagakan di dalam kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Ujian demi ujian dilalui dengan penuh ikhlas, kesabaran, dan kecintaan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam rela dimusuhi oleh penguasa tanah air, yaitu Raja Namrud dari Mesopotamia. Kemudian yang ternyata tauhidnya berbeda dengan keyakinan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim hanya percaya kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Pemelihara, yang Maha Pengatur seluruh alam semesta. Sementara Namrud meyakini bahwa Tuhan itu sesungguhnya bersemayam di dalam diri patung-patung. Maka patung-patung itulah yang patut disembah, tempat memuja dan tempat meminta, pemberi manfaat dan madorot dan seterusnya. Ibrahim tidak akan pernah percaya kepada patung, karena sesungguhnya dia tahu betul patung itu dibuat oleh ayahnya, bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana material yang dibutuhkan untuk pembuatan patung. Seluruhnya dia ketahui dengan baik, tetapi keyakinan itu tidak pernah tembus kepada keyakinan raja bahwa patung itulah yang merupakan segala-galanya, yang memberikan hidup, yang memberikan rezeki, yang memberikan bahagia, yang memberikan sengsara. Bagaimanapun Namrud adalah seorang raja yang mempunyai hak paksa, maka Ibrahim diancam untuk dibakar di dalam bara api yang dia buat bersama pasukan-pasukan. Tetapi Ibrahim tidak pernah bergeming. Apa arti panasnya api dibandingkan dengan perjuangan untuk mempertegakkan tauhidullah? Tidak ada artinya. Maka api yang panas itu dengan kodrat iradat Allah berubah menjadi dingin, sebagaimana firman-Nya, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Babak selanjutnya dari kehidupan seorang Ibrahim adalah pengembaraan yang sangat panjang. Karena Namrud tidak rela dia tinggal di negerinya, maka dia meninggalkan Mesopotamia dalam perjalanan yang sangat panjang, melalui ribuan kilometer, sehingga sampailah kepada wadin ghairi dzi zar'in
inda baitikal haram, sampai kepada lembah yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalamnya, yaitu tetapi tanah ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini pun setelah dia bertemu dengan istri Siti Hajar dan membuahkan putra Ismail yang seharusnya tenang dalam kehidupan keluarga sakinah, tetapi oleh Allah masih juga diuji, dan ujian ini maha berat, ibarat makan buah simalakam, dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu yang mati. Ibrahim dalam mimpi yang benar, ru'ya shadiq, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Ayah siapa yang tidak terenyuh hati mendambakan seorang putra yang kelak akan dijadikan sebagai permata hati dan sekaligus dijadikan sebagai penerus perjuangan dan cita-citanya, diminta oleh Allah untuk disembelih melalui tangannya sendiri. Ibu mana yang tega kalau kemudian anak yang paling dikasihi, paling dicintai, kemudian diminta untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak mana yang bisa menerima bahwa dirinya akan dibunuh padahal umurnya masih sangat belia, cita-cita hidupnya masih tinggi, dan harapan untuk sukses di kemudian hari masih besar sekali. Tetapi justru ini yang diminta oleh Allah. Namun ketiganya tidak bergeming. Godaan-godaan setan yang datang tidak digubris hanya untuk melakukan perintah Allah. Apakah yang lebih tinggi? Apa kepentingan diri sendiri? Apa kepentingan keluarga? Atau kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dia pilih kepentingan Allah jauh di atas segala-galanya. Hadirin rahimakumullah. Hal ini dinyatakan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar insyaallah satajiduni minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ibrahim menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang ikhlas. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kerelaan dan keberanian berkorban seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar, sekalipun dalam format dan skala yang lebih kecil, pernah pula terjadi dan dialami oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Ketika itu kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan negara kita oleh Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus
1945. Serta merta setelah itu penjajah kolonial Belanda ingin kembali menancapkan buku kekuasaan di negeri kita dengan membonceng keberadaan tentara sekutu yang berhasil menaklukkan Jepang di dalam Perang Asia Timur Laut. Maka antara tahun 45 sampai 49 terjadi pertempuran dan gerilya di mana-mana untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Saat itulah seluruh kekuatan bangsanya yang pribumi maupun yang non pribumi, yang Islam atau yang bukan Islam, semuanya bersatu mempertahankan Indonesia merdeka. Pekik dan kumandang takbir bergema di mana-mana. Para kiai, para santri, para ustadz berhimpun dalam barisan semi militer Hizbullah dan Sabilillah untuk menghadapi tentara Belanda dan sekutu yang ingin menjajah kembali bangsa kita. Rumah kita dibakar, tidak sedih, tidak meratap, bahkan tersenyum gembira. Banyak ibu-ibu yang menjadi janda karena ditinggal mati syahid oleh suami-suami. Banyak sekali bapak-bapak yang merelakan anak-anaknya sebagai syuhada, pahlawan bangsa yang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Mereka kehilangan apa saja, mereka kehilangan semuanya, tetapi hati mereka senang. Mereka bersyukur dapat berkorban untuk bangsa yang dicinta dari ancaman penjajah yang ingin kembali menjajah. Ini sungguh luar biasa. Jadi mereka kehilangan, tetapi mereka seperti mendapatkan sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan era kita sekarang ini, alangkah jauh berbeda. Serasa langit dengan bumi. Kini semangat persatuan menjadi semangat permusuhan. Kebersamaan menjadi individualisasi. Semangat toleransi dan tenggang rasa menjadi egoisme dan anania. Sekelompok golongan merasa bahwa dirinya yang paling berjasa, yang dengan dan yang lain dianggap sebagai penumpang belaka. Seluruh hasil yang diperoleh sebagai perjuangan bersama diklaim dan diakui sebagai perjuangan kelompoknya sendiri, sehingga mereka yang berhak memonopoli dan berhak menafsirkan segala sesuatu yang berkenaan dengan republik bersama kita. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa di atas segala-galanya umat Islamlah sesungguhnya pemilik terbesar saham kemerdekaan bangsa kita. Umat Islam rela menghapus sila pertama di dalam Pancasila yang tersebut dalam Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilakukan oleh tokoh-tokoh kita, oleh bapak-bapak kita, semata-mata agar tercipta suasana kondusif bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Inilah yang sering disebut bahwa umat Islam itu memberikan hadiah terbesar kepada republik yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah. Tetapi dalam suasana kita berjuang menghadapi musuh, punggung kita ditikam dari belakang. Yang menikam adalah bangsa kita sendiri yang telah berkhianat kepada Republik Indonesia. Itulah PKI yang dipimpin oleh Musa tahun 48 di Madiun. Banyak pondok pesantren yang dibakar, banyak kiai dan santri-santri yang dibunuh secara biadab tanpa peri kemanusiaan, hanya dengan pertolongan Allah saja. Maka datang tentara-tentara pejuang yang sesungguhnya, sehingga mereka porak-poranda. Tidak cukup seperti itu. Pada tanggal 30 September 1965, untuk kedua kalinya mereka menikam republik ini dengan tikaman maut, dengan fitnah bahwa mereka sedang membela Bung Karno dari rong-rongan Angkatan Darat. Sungguh keji dan nista. Padahal semua itu dijadikan dalih untuk menguasai Republik Indonesia, karena keadaan Bung Karno pada waktu itu sudah sangat lemah sekali. Hadirin rahimakumullah, maka ini perlu saya ungkap agar supaya kita tahu sejelas-jelas, kita sadar sesadar-sadar siapa sebenarnya yang loyal, siapa sebenarnya yang emas, siapa yang menjadi asli, pejuang asli, dan siapa yang menjadi antek dari orang asing. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi, insya Allah, tepatnya di tahun 2004, kita bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum sebagai pelaksanaan demokrasi Pancasila. Maka marilah kita ciptakan dalam pemilu itu dengan semangat pesta demokrasi yang harus diwarnai dengan kegembiraan, persaudaraan, dan persatuan seluruh bangsa. Mari kita tanggalkan rasa permusuhan, dan mari kita ciptakan ketenangan dan ketentraman di dalam masyarakat. Siapapun yang terpilih nanti, kita yakini sebagai pemimpin bersama yang harus ditaati dan dihormati. Maka melalui forum yang sangat terhormat ini, saya serukan kepada para pemimpin, para pemegang kekuasaan, para pelaksana pemilu di berbagai tingkatan dalam mengemban tugas masing-masing. Hendaklah kalian semua berlaku adil. Sekali lagi, hendaklah kalian semua berlaku adil. Hanya dengan keadilan itu dapat dipilih pemimpin yang terpercaya, yang akhirnya membawa angin segar bagi persatuan dan kemakmuran. Tanpa keadilan yang kita dambakan, kita hanya akan memproduksi pemimpin-pemimpin sampah yang tidak mampu mendatangkan
kemakmuran bagi seluruh rakyat kita. Dalam konteks pemilihan umum ini, saya ketengahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 135. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap ibu bapak dan keluarga. Jika dia atau terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan fakta-fakta atau enggan menjadi saksi, ketahuilah Allah sesungguhnya maha teliti terhadap apa yang kami kerjakan. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman yang ditujukan kepada para penguasa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah maha memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin rahimahullah, dan yang terakhir, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang telah memiliki syarat untuk mengikuti pencoblosan dalam pemilu 2024 yang akan datang, saya serukan, gunakanlah hak pilihmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu semua tidak ikut mencoblos alias golput. Coblosan nanti yang akan menentukan nasib dirimu, nasib keluargamu, nasib rakyatmu di dalam percaturan hidup di dunia ini. Jangan mau dibujuk rayu dengan uang. Ingat bangsa dan ingat anak-anak bangsa dan cucumu di kemudian hari. Pilihlah pemimpin yang membawa angin segar perubahan, pemimpin yang adil dan dapat merajut persatuan bangsa, pemimpin yang visioner yang dapat menjaga marwah, harkat dan martabat seluruh bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan marilah untuk mengakhiri silaturahmi ini, kita sama-sama berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin fi kulli makan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.